akhirnya kita duduk. Siap. Saya sudah bersama dengan owner dari coffee shop ini, owner dari Pelataran Kopi, yaitu Mas Abob. Siap. Apa kabar Mas Abob? Baik. Baik-baik saja. Baik. Oke, nah ini jadi Mas Abob bisa dijelaskan Pelataran Kopi ini lokasinya di mana Mas Abob? Pelataran Kopi ini di Jalan Ayani kilometer 5,5 di belakang Stadion Nemu Mangkurat tepatnya. Iya. Oke, nah Mas, ini kalau boleh nggak tahu ya? Iya, siap. Kalau boleh tahu, kenapa dinamakan Pelataran Kopi? Oke, jadi feedback ke 1 tahun yang lalu kita hadir di Banjarmasin ya kan. Iya. Pada saat itu bukan setempat seperti ini. Di mana dulu? Di hutan? Di sini juga. Oh, di sini juga. Di sini juga. Terus utama di depan rumah. Jadi kan iya. arti pelataran sendiri itu di depan rumah kan. Betul. Arti Teras ya, teras. Ya, teras kopi kan gitu. Jadi dulu saya bikinnya ya karena nggak ada kursi, meja aja, kursinya paling sebeberapa, jadi sisanya lesehan. Oh iya. Tetap kita jualannya di depan rumah. Nah, artinya pada saat itu ngusung tema bahwa nama kedainya adalah Pelataran Kopi. Karena memang di pelataran rumah. Ya, pelataran rumah pada saat itu. Ya. Kenapa nih Mas? Maksudnya kan kalau nggak salah kan nih Mas Abob ini kan juga seorang fotografer ya? Iya. Nah juga ini moto-moto wedding lah. Moto wedding. Nah itu kenapa jadi tiba-tiba terbersit ide untuk membuat sebuah kedai kopi gitu? Apakah berawal dari hobi atau gimana? Iya, semua kembali ke awal kan fotografi dari hobi juga. Oh iya betul. Setelah dari fotografi, kenapa jadi bukan banting setir sebenarnya? Iya. Tapi karena tertarik dengan kopi, terus minumnya asik, kopinya, terus tiba-tiba ada jalan untuk membuka satu kerjaan sampingan. Oh gitu, jadi moto tetap jalan, Tetap jalan, kedai juga jalan. Oh iya ya. Maksudnya sekarang kan juga masih banyak nih kedai-kedai yang bermunculan ya. Iya. Bisa dibilang juga mungkin sehari itu satu kedai buka di Banjarmasin. Iya betul. Dari pelataran sendiri nih, mungkin kita sih bilangnya bukan bersaing sih ya. Iya. Tapi bagaimana caranya supaya membuat pelanggan itu tetap loyal dengan pelataran kopi gitu. Betul. Tips trik-triknya gimana gitu? Sebenarnya kalau untuk tips and trick tidak ada. Tidak ada ya. Ya karena mungkin dari awal belajar di mungkin ini industri Iya, industrinya. Usaha. Iya. Lebih banyak kreativitas aja sih sebenarnya biar kita nih ada mengulik sesuatu hal ya kreatif, tiba-tiba menemukan sesuatu hal kita kasih ke customer apakah layak atau tidak. Jadi customer tuh saya ikutkan untuk melihat perkembangan kami. Customer itu ikut berproses bisa dibilang seperti itu. Proses akhirnya yang mempersetujukan bahwa ini kenapa nggak dijual misalkan. Oh gitu. Jadi bahasa ininya minta pendapat lah. Iya, minta ini pendapat. kalau dijual kira-kira laku apa enggak gitu kan. Senang nggak sih kita kita tuh kayak mau tahu dong pasar kita ini kan jujur aja Pelataran sendiri kan jauh dari kota ya. Betul. Agak ke dalam 1 kilo lagi kan untuk menuju luar kota gitu. Betul. Perbatasan kan Pipa 5 sama Pipa 6, Pipa 7 kan udah luar kota istilahnya gitu loh. Jadi orang tuh datang ke situ agak jauh kalau misalnya ada teman-teman dari kota ke sini gitu loh. Jadi makanya nanya maunya kayak gimana, minumnya kayak gimana. Kita tanya dulu kan beberapa. Akhirnya terjadilah yang namanya kopi susu kan. Pada situ ini senang, jadi orang datang-datang malah nyari signature ini. Sorry Mas, dulu itu awal mula Pelataran buka itu jenis kopinya apa yang dijual? Manual brew aja sih. Manual brew aja tanpa mesin ya? Tanpa mesin. Jadi background aku seorang di kopi awalnya memang ke manual brew, bukan ke espresso base. Oh gitu. Ya. Bisa dijelaskan mungkin Mas manual brew itu apa? Manual brew kan contohnya mungkin kopi hitam. Oh gitu. Ya, dengan alat yang namanya metodenya P60. Metode di brewing tuh banyak kan, ada P60, ada Aeropress, ada Kalita dan lain-lain gitu loh. Jadi satu metode itu kemarin diangkat di Pelataran dulu. Kita pakai cuman P60 sama Clever Driver. Oh, Clever Driver. Itu terus mungkin yang kopi susunya di awal-awal paling Vietnam Drip. Vietnam Drip. Ya. Yang pakai kopi susu ya, pakai susu SKM. Susu pakai SKM. Oh iya. Belum main ke espresso gitu. Espresso base ya gitu. Ya. Oke nih Mas, ini kan aku sebagai orang awam nih di kopi nih. Sebenarnya kopi shop itu konsep yang mungkin gimana ya? Maksudnya bukan konsep benar sih, tapi konsep baku dari kopi shop itu sendiri sebenarnya seperti apa sih? Konsep baku kopi shop gitu, maksudnya kan ada resto, ada coffee shop, ada kafe kan. Nah itu yang membedakan coffee shop dengan resto atau dengan kafe itu apa sih sebenarnya Mas? Kalau coffee shop, coffee and shop kan. Oh iya betul. Jadi kalau ini sepengetahuan aku. Iya betul. Kita di sini memang sesuai dengan pengalaman pribadi. Kalau kami di sini bilangnya bukan coffee shop, tapi kedai kopi. Kedai kopi. Apalagi bedanya nih antara kedai kopi dan coffee shop? Kedai itu mungkin agak lebih ke
menengah ke bawah. Oh gitu. Jadi segmennya menyasar ya. Ke bawah. Betul, tapi kan kalau misalkan kita bilang segmennya menengah ke bawah, semua orang yang punya duit terserah aja dong masuk istilahnya gitu. Bebas, Bisa mau beli kapan aja di mana aja. Kembali lagi tidak ada. Tapi kalau misalkan kita coffee shop tuh ada yang mungkin sudah kayak ruko gitu lah, ada industrialnya ya kan. Ada misalkan dia ada menu breakfast. Di pagi hari. Kalau kita kan mungkin tidak ada menu breakfast. Betul. Gitu loh. Yang kita jual hanyalah kopi. Snack ada juga. Ada snack juga. Ada snack juga. Gitu aja. Oke. Nah, Mas tadi kita sudah berbicara nih tentang sejarah pelataran kopi, tentang coffee shop itu apa. Gini, maksudnya bikin kopi itu kan sebenarnya nggak sesimpel yang kita pikirkan kan ya. Maksudnya tadi kan udah dibilang juga ada V60, ada espresso base segala macam. Nah, jadi dari Mas Abab sendiri itu pertama kali belajar bikin kopi itu di mana sih, Mas? Kalau belajar kopi memang di Banjarmasin. Di Banjarmasin ya. Belajar itu kayaknya kita tuh ada teman kerja barista gitu. Terus aku sering nongkrong, ngopi juga. Terus tiba-tiba dia buat kok asik juga ya. Ternyata tanya-tanya, dia ngajarin. Nah, setelah bisa untuk membuat sendiri, aku tuh ke Malang. Di Malang ya? Ya di Malang itu bukan bikin kopi, tapi tujuannya memang dulu kan foto gitu. Iya, foto-foto. Gitu. Akhirnya nanya sama teman-teman di Banjar kalau ngopi di Malang di mana. Nah, terus aku mampirlah ke salah satu brand yang namanya Amsterdam ini. Coffee shop yang di sana ya? Coffee shopnya ini. Ya. Nah di sana teman tiba-tiba udah kenalan juga sama ownernya. Tiba-tiba kita ada terjalin yang namanya kedainya, tiba-tiba saya fotokan, tiba-tiba jadi fotografer di sana sementara pada saat di Malang. Waktu di Malang. Nah, tiba-tiba yang si owner tuh lihat bahwa aku tuh pernah bikin kopi gitu loh. Akhirnya ditawarin lah bikin sendiri di belakang bar. Di belakang bar itu ya. Nah setelah mungkin nyeduh di sana, tiba-tiba bapaknya tertarik, seduhannya dianggap mereka layak untuk dijual, tiba-tiba ditawarin kenapa nggak masuk bar kami aja. Jadi ditawarin di Malang dong berarti? Iya. Terus gimana? Ditolak atau? Bukan ditolak, tapi orang tua tidak mempersetujui kalau anaknya pindah ke Malang. Itu sih salah satu kendala kita sebagai anak muda itu ya, cuman ya. Soalnya posisi anak terakhir, jadi pada saat itu karena punya pekerjaan fotografi di Banjarmasin, menurut aku tuh udah lumayan gitu loh. Tiba-tiba ya tadi kata orang tua ya udah itu aja disukai. Tapi aku tuh bukan menantang, jadi ya sudah kalau misalkan ada budget sedikit, aku tiba-tiba job nggak ada, aku pergi ke Malang. Akhirnya kayak pegawai lepas. Gitu. Iya, freelance lah. Freelance di gitu. Malang. Jadi sekarang kalau misalkan ke Malang masih ngebar di sana? Iya, bantu di sana. Bantu di sana, oke. Ya intinya tanpa kita tuh kayak main, tapi kita bantu di sana. Betul. Ya tanpa gaji sendiri gitu, kita nggak minta gaji. Sekalian belajar juga sih ya. Iya betul. Nah akhirnya setelah lama sudah kenal dekat sama ownernya di sana, namanya Pak Sibaraja. Tiba-tiba beliau tuh nawarin kenapa kamu nggak bikin aja di sana, bikin kedai kopi di Banjarmasin ya, gitu. Nah disitulah mulai ide di mana aku berpikir kalau misalkan buka itu kayak gimana Pak, ya udah tinggal buka aja katanya gitu. Tiba-tiba dari beans di support, oh ini bawa beans, kamu pakai pakai ini aja nggak apa-apa. Berapa lama nih Mas? Maksudnya dari pertama kali belajar sampai bikin kedai ini berapa lama waktunya? Kedai udah 2 tahun. 2 tahun. Pertama kali mulai mencintai kopi tahun berapa? Tahun 2017. Oh, berarti sekitar setahun ya jedanya ya. Iya. Sampai bikin kedai kopi sendiri. Oh, betul. Gitu. Oke. Nah, Mas, sorry lagi-lagi sebagai orang awam nih. Yang perlu dipelajarin apa sih kalau mau bikin kopi? Basicnya gitu apa gitu? Basicnya ya harus suka pahit dulu. Iya sih pasti sih ya. Betul. Karena rata-rata mungkin dari zaman kuno ya. Iya. Semua orang tuh bilang bahwa kopi itu pahit. Iya. Betul. Sampai sekarang sih. Bisa kita bilang bahwa adalah klasik mungkin di dalam dunia kopi. Mungkin. Kan? Iya. Padahal kalau untuk sekarang kan kalau mungkin orang udah bisa minum kopi pasti dibilang asam, manis dan segala macam. Macam-macam rasanya Mas ya. Aku pernah dengar teman di Jakarta dulu tuh zaman dulu tuh kita tuh nggak ada alat kan. Kopi disangrai dengan manual sampai gosong. Tidak ada pewawasan tentang memasak, menggoreng kopi kata dia.
Jadi kopi itu harus disajikan, digoreng, gosong, tiba-tiba diremukkan, terus direbus. Nah, perebusannya kan kelamaan, akhirnya gosong, lalu mengemukan gula. Makanya ketika ada kopi selalu ada gula. Sebenarnya tidak seperti itu kan. Itu zaman dulu. Sebelum ada mesin-mesin modern. Iya, betul. Mungkin sekarang sudah dimodernkan. Betul. Jadi, sebagai tadi dijawab orang awam, pemulanya adalah setidaknya harus coba dulu pahit tanpa gula. Nanti akan ketemu manisnya sendiri. Gitu. Apalagi kan kultur orang kita kan Banjarmasin. Betul, suka manis. Sambal aja manis. Iya, betul. Sambal aja kita nih gula habang. Itu tuh manis gitu. Kita gula habang sambal. Habang, betul. Oke, jadi itu tadi ya mungkin buat teman-teman juga yang mungkin ya, apalagi kan sekarang profesi barista kan sudah mulai digandrungi nih. Iya, betul. Khususnya buat anak muda kan. Maksudnya jadi lifestyle. Iya, jadi lifestyle kan, selain keren juga, sekarang juga sudah bisa menghasilkan uang kan. Jadi mungkin buat teman-teman yang ingin terjun ke dunia kopi mungkin Mas ya, yang pasti harus mencoba pahit lah paling enggak. Karena kalau biasa minum es nyur bergula bersusu bersirup habang, ya tambah espresso. Jadi supaya karena pian tidak ada riset nanti bahaya. Sakit parut kan pian. Jadi itu tadi. Ya. Harus belajar learning by doing juga Mas ya. Sambil menggawi sambil belajar juga gitu. Pokoknya pahit dan asam dulu lah. Itu sih basic utamanya buat harus minum dulu. Nah gitu. Jadi masalah bisa membuat atau tidak bisa membuat itu prosesnya. Ya, jadi berani intinya setelah membuat berani meminum dan menghabiskan kalau bisa ya. Kalau bisa misalkan nggak sanggup ya udah nggak apa-apa. Oke, nah jadi yang penting juga jangan malu bertanya sih Mas ya. Ya betul. Apalagi sekarang kan juga kalau menurutku sih ya, maksudnya industri kopi di Banjarmasin juga teman-teman juga sangat terbuka gitu kan. Betul, terbuka sekali. Kalau kita mau bertanya pasti dijawab gitu kan. Nah jadi takutnya kan nanti kalau misalkan coba-coba sendiri kan tiba-tiba kopinya jadi rasa baygon kan nggak enak kan. Iya mungkin. Nah jangan kan, jadi jangan. Nggak mungkin. Jadi sebenarnya dalam mungkin setiap kedai berbeda individual, berbeda inspirasi. Jadi ketika kalian datang untuk ke salah satu tempat yang A, B, C gitu kan ya, kamu sendirilah yang menyimpulkan yang mana yang harus diambil stepnya, pembelajaran di mana. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dari kedai A, B, C kamu bisa menemukan jadi D kamu sendiri, berarti kan kamu keuntungan. Kan, gitu loh. Kamu bisa mengambil dari sisi yang A, sisi yang B, sisi C, dan kamu menjadi diri kamu sendiri gitu. Bisa tidak ke A melulu sama gitu kan. Ya betul. Karena memang kalau nggak salah juga karena memang ilmu kopi ini sangat luas sekali Mas ya. Luas. Maksudnya juga nggak ada aturan baku kan. Maksudnya mesti belajar ini dulu atau gimana kan. Jadi ya itu tadi kembali lagi tanyakan sama ahlinya. Kalau memang pengen tahu ya tanya, datang ke kedai-kedai keliling kan Mas ya. Supaya wawasan kita juga terbuka, supaya kita nggak sempit. Sebenarnya kalau keliling sendiri, kalau aku pribadi aku sedang keliling Mas. Jadi bukan menu atau apa. Jadi yang di keliling itu kita lihat pasar atau culture. Betul. Dari setiap kedai. Jadi misalkan kita nih mau buka, pasarnya dia kayak gini. Betul. Segmentasinya gini. Segmentasinya begini. Betul. Gitu loh. Kalau aku pribadi dari awal buka tempat, pertama aku nggak mikir tempat strategis. Betul. Karena pada saat itu mikirnya adalah ya kalau kata mentor kalau mau jualan aja gitu loh. Nanti ketika ada masalah kamu akan merevisi pada saat kamu melakukan usaha itu. Sambil jalan, betul. Sambil jalan. Jadi kayak kita pertama kali mentor bilang pasti Pak Raja kalau mau jual modalnya apa Pak? Aku bilang gitu. Modalnya modal nekat. Betul sih. Oke, jadi bukan mungkin something kayak bukan uang gitu. Betul. Memang uang tuh pasti. Gitu. Tapi kalau misalkan kamu mau cari uang, kalau nggak nekat, kamu nggak bakal ngumpulin uang. Kan? Betul. Artinya kan waktu bersendiri ada pekerjaan lain, karena sebelum kopi kan ada fotografi. Ya udah nekat kerja dulu, kerja, kumpul baru bikin gitu. Bikin kopi. Nah setelah nekatnya, setelah terkumpul ya udah langsung buka, gak usah mikir gitu. Betul. Jadi jangan think mulu, harus action juga. Soalnya bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang dijalankan, bukan yang dipikirkan. 1000 ide kalah dengan 1 aksi. Nah, mantap kita. Quote kata orang sih sebenarnya. Betul. Tapi kadang kali jawab enggak. Tapi betul. Makanya iya sih kadang kita ini takut sama resiko sih Mas. Iya. Betul. Musia gagal, musia ini kan. Ya itu nggak usah dipikirin dulu lah. Betul. Kayak kalau dicoba kita. Betul kayak perhatikan kan dari kecil dulu kan. Tanpa ada kursi malah. Sekarang sudah lumayan alhamdulillah nih. Ini nekat kedua kalinya Mas. Ini nekat kedua kali dan kayaknya sih sukses ya, amin. Apanya? Sukses ini ya. Amin. Maksudnya dari kalau dikatakan kita mungkin pribadi ini suatu pencapaian kesuksesan. Betul. Yang dulu kita nggak punya tempat, kita nekat lagi untuk membangun tempat. Tapi tetap maksudnya juga jangan mengesampingkan kualitas juga kan ya. Betul. Nah, kualitas kopi juga jangan sampai dikesampingkan. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba datang nih yang benar-benar kopi edik kan. Ya, datang kita bikin kopinya salah-salan kan. Betul. Aduh, siapa nih mau dilepeh kayak Chef Juna kan.
lah. Yes. Kan nggak enak juga. Jadi memang harus komplit. Skillnya ada. Betul, Dari wawasan juga harus luas. Dari sisi manajerial juga harus bagus kan. Cara mengelola kerja seperti apa. Betul, benar. Jangan sampai nekat tapi tanpa ilmu juga bahaya. Nah jadi Betul. nekatnya bukan nekat tanpa ilmu ya, nekat disertai dengan wawasan. Itu tadi supaya tidak merugikan diri sendiri juga dan juga orang lain pastinya. Teman-teman ya. Mas Bob, ini di pelataran sendiri nih ada minuman signature apa aja yang dijual? Yang paling banyak dipesan orang umum sebenarnya kopi susu original. Iya. Cuman dari kita original ini ada 2 tingkatan. Ada 2 tingkat apa itu? Jadi kalau misalkan kadang ada orang baru, kalau orang misalkan senang kopi susu, kita sarankan dulu yang biasa dulu gitu, original biasa. Kita tuh ada yang premium juga. Itu yang premium gimana tuh? Yang premium nanti kita buatkan ya. Boleh, siap. Nah, ini yang biasa, yang premium itu saya memakai 4 susu sebenarnya. Oh, sorry, ini komposisinya apa yang biasa? Yang Ini original? kopi dan espresso. Oh gitu. Rasionya berapa? 1:2. 1:2. Anunya kopinya 2 ya? Iya. Susunya 1. Iya, betul. Oh gitu. Karena kita bikinnya mungkin kalau di mesin kita bikin mungkin double shotnya dipanjangkan. Iya, betul. Jadi bukan cuma 1 itu. Kita nge-pull kayak kita ngumpul espresso gitu kan. Misalnya kita kumpulin. Jadi kalau misalkan orang minta double shot bisa langsung. Gitu. Jadi ini salah satu signature-nya ya? Iya, ini yang biasa. Terus yang ini juga yang kopi hitamnya, signature-nya. Ini komposisinya apa? Ini komposisinya kita bilang di sini cold brew tropical. Cold brew tropical. Jadi minuman kopi hitam semuanya kandungannya buah. Kopi hitam dan buah. Itu buah apa yang dipakai? Juicy. Iya, ada 5 macam. Apa aja tuh? Ada jambu, orange, delima, mangga, sama strawberry. Oh, jadi ini ada rasa buahnya dong? Ada buah. Nah, jadi buat teman-teman yang mengira kopi itu pahit, ini ada rasa buahnya loh. Nah, jadi inilah salah satu mungkin kita mungkin kalau misalkan kopi tanpa gula hanya penikmat mungkin gitu. Tapi kalau misalkan mencoba silahkan. Iya. Tapi kalau misalkan ada cewek biasanya perempuan datang, Mas aku pengen ngopi tapi nggak pengen pahit, karena agak ribet ya. Betul. Nggak pengen ada susu juga. Tapi pengen ngopi. Minum cappuccino cincau. Iya. Ada kopinya. Pengen ngopi tapi nggak pengen pahit, nggak boleh terlalu manis gitu. Jangan pakai gula, jangan pakai susu. Ya udah akhirnya aku match untuk memilih ke buah. Buah gitu. Iya, jadi ini masukkan. Jadi ini cocok banget, minuman segar lah kita buat. Jadi ini pure kopi tanpa ada campuran susu gula. Tanpa campur gula. Tapi tetap ada rasa buahnya. Jadi lebih baik kayak kopi dengan juicy lah. Oh gitu. Gitu. Oke, teman-teman, sudah sangat ini ya, pembicaraan kita sudah sangat jelas tentang bagaimana sebuah kedai itu bisa berdiri. Mungkin Mas Bob ada lagi yang mungkin disampaikan mungkin buat teman-teman, tips-tips mungkin memulai bisnis atau kalau tips untuk memulai bisnis ya, kalau kalian pengen terjun di kopi juga, pertama wawasan, skill dicari dulu, baru nekat. Jadi jangan nekat tanpa skill, tanpa wawasan. Karena itu berbahaya. Jadi jangan pikirkan tempat strategis juga. Ya buka aja di depan kayak, atau misalkan lebih simpelnya ya, kalau misalkan kita nggak punya lahan, yang di Banjarmasin yang belum ada, mungkin orang jual sepeda. Kopi pakai sepeda. Kopi keliling ya, Starling. Iya, jadi kan kayak dulu di Malang ya, ada yang namanya nomaden. Nomaden itu kan artinya berpindah-pindah. Dia dulu di update, misalkan kita sekarang Instagram aktif kan? Aktif atau Twitter apa segala macam. Sosial media itu gampang. Jadi kayak misalkan foto dulu, kita hari ini jalan dari sini ke sini, ngetem di sini. Jadi semua pelanggan mungkin bisa mengikuti. Mengikuti. Oh, dia nanti ngetem di sini, kita datang ke sana. Jadi pelanggan malah datang ke tempatnya. Jadi kita dikejar pelanggan sebenarnya. Jadi kalau kita berpatokan tempat yang strategis, kopi keliling tadi udah buktiin. Itu membuktikan. Kalau tanpa tempat pun bisa gitu kan. Gitu betul. Tadi. Jadi kita misalkan kita ngupdate, misalkan tiba-tiba di halte bus misalkan, kita ngetem di sini 2 jam, nih nunggu sampai 2 jam, kita pindah. Betul. Kita nggak tahu kan, misalkan di Instagram mungkin pelanggannya ngelihat atau yang sampai ada kopi apa nih? Oh iya, nah itu mungkin ide juga nih Mas ya? Iya, di Banjarmasin masih belum ada ya kopi keliling ya? Dulu sebelum ini aku mikir ke situ. Kenapa? Karena pada saat itu kan anak sepeda juga dulu. Oh iya. Segala macam. Oh, aku kan Sabtu Minggu ada kerjaan, ngejob foto gitu loh. Betul. Nanti dulu lah kan, makanya match dulu. Terus sepeda. Nah, yang ribetnya adalah air panas. Iya sih. Nah, itu kan dia kan suhu pasti turun kan? Iya, jadi kita tuh kayak selama kita jalan bawa kompor, manual. Kalau misalnya orderan banyak agak lambat gitu aja. Tapi di Malang membuktikan
Bisa. Sekarang udah punya toko dia. Waduh, nah itu Iya benar. kadang hal yang kita nggak menduga ya, Iya, malah bisa menjadi menghasilkan Iya, sesuatu betul. gitu kan. Kita kayak jadi kamu tuh jemput bola apa Betul, bilangannya? Kalau misalkan Betul. kita keliling pakai sepeda jemput bola, nanti kok suatu saat kalau kalian punya toko, semua pelanggan kan akan lihat kamu Iya. pindah kemana. Betul. Iya kan? Oh, iya sih. Jadi sakit dulu kan naik sepeda, Betul. kompor dulu, air panas dulu. Ribet dulu lah. Ribet dulu lah gitu kan. Oke, itu tadi sangat membuka inspirasi kita ya. Jadi Iya. jangan terpaku, maksudnya kan kadang juga Jangan tumpuk tempat. Iya, betul. Duh, Kalau udah punya alat, punya bis, kamu punya suka nyeduh, ya udah kemana kek gitu kan. karena emang tempat kalau memang enak ya pasti dicari Betul. customer kan. Customer juga nggak peduli kalau memang Betul. enak ya enak gitu ya kan. enak. Betul. Jadi jangan sampai lah kadang kan Customer tuh pasti bisa iya. punya sendiri. Kadang kan apalagi anak muda kan mau mulai bisnis tuh aduh kada ada modal, Pilih. kada ada duit Betul. Duh, bisa gagal Aduh, bisa gagal. Iya, betul. gitu. Heeh. Jadi jangan sampai tapi yang pasti itu tadi Iya, betul. cari dulu ilmunya, perdalam skillnya, baru nekat terjun ke lapangan. Iya. Mas Bob ada lagi mungkin? Sudah cukup ya? Oke, teman-teman. Alhamdulillah kita hari ini sudah dijamu di Pelataran Coffee, sudah ngobrol juga sama ownernya. Yap. Sudah berbagi pengalaman tentang membangun sebuah kedai Terima kasih. dan bagaimana lika-likunya. Mas Bob, sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak juga. Sukses selalu buat kedainya. Sukses Semoga juga semakin besar dan semakin besar. ya. Siap. Jangan lupa di-subscribe teman-teman. Oke Mas Bob, makasih. Siap. Sampai jumpa di Iya. lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.